Bisa kita lihat dalam fikih karya-karya para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan yundabu annutku bil manwi lisa'idal lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujabah wa insyada wa qiyasan ala ma ya'ti fil haji. Yundabu disunahkan anutku untuk mengucapkan bil manwi terhadap sesuatu yang diniatkan. Ketika kita puasa itu adalah ibadah. Setiap ibadah itu merupakan amal perbuatan, dan setiap amal perbuatan agar sah, menurut syar'i dan bernilai pahala harus disertai dengan niat. Nah, jadi niatnya nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kemudian liusa'idal lisanul qalba. Alasannya yang pertama adalah kenapa sunnah untuk diucapkan liusa'idal lisanul qalba, agar terhindar daripada kemangmangan, kewaswasan. Waswas itu adanya dalam hati, kemudian supaya hati itu dapat dengan mudah untuk meniatkan, maka disunahkan untuk mengucapkan niat. Kenapa? Karena agar lisan dapat menolong terhadap hati. Kemudian yang kedua, khurujan min khilafi man aujabah. Yang kedua itu adalah keluar daripada perbedaan pendapat dengan ulama yang mewajibkannya. Memang ada ulama yang mewajibkan, kalau tidak salah yaitu Imam Abdullah Az-Zubair. Ya, beliau itu mewajibkan untuk mentalafuzkan bin niat. Katanya wajib untuk mengucapkan niat itu ya Abu Abdillah Az-Zubair, kalau tidak salah ya seperti itu. Di mana beliau itu ya memahami bahwa wajibnya mengucapkan niat, karena beliau memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa niat dalam haji dan umroh itu, ya, niat dalam haji dan umroh itu sah dengan tidak diucapkan. Laisa li sholat, tidak sama dengan sholat. Kenapa? Karena kalau sholat mah harus illa binutki, harus disertai dengan mengucapkan. Nah, ini menurut pemahaman beliau, katanya anutki di situ adalah wajib mengucapkan niat, padahal niat adanya dalam hati, kan gitu. Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, pengertian perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang ibadah haji, ibadah umroh itu niatnya memadai walaupun tidak diucapkan, ya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu illa binutki, kecuali harus dengan mengucapkan. Maka menurut Imam An-Nawawi, perkataan Imam Asy-Syafi'i illa binutki tersebut maksudnya adalah takbiratul ihram. Maksudnya adalah takbiratul ihram. Kenapa? Karena dalam sholat tersebut, sholat itu awal sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram. Jadi antara ucapan takbiratul ihram dengan niat sholat tadi itu harus berbarengan. Pas Allahu Akbar, mengucap Allahu Akbar, maka dalam hati pun berniat sholat, ya, seperti itu. Itu dalam dalam sholat gitu. Sekarang hanya niat saja, ya, niat dalam sholat, kemudian berbarengan dengan takbiratul ihram, tetapi takbiratul ihramnya tidak dibaca, tidak dilafazkan, tidak diungkapkan, tidak dikatakan. Nah, sedangkan takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun qauli. Dan rukun qauli tersebut, setiap ucapan itu berkaitan dengan telinga. Artinya ucapan tersebut harus terdengar oleh telinga dalam kondisi suasana normal, tidak gaduh oleh hujan, tidak gaduh oleh angin, dan tidak gaduh oleh teriakan-teriakan anak-anak. Nah, ya, itu harus terdengar oleh telinga. Ketika kita sholat jadi makmum, maka
ucapan takbiratul ihram tersebut harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras nanti terdengar oleh tetangga sebelah atau terdengar oleh kawan kita yang di samping kita, kemudian khawatir mereka terganggu, ya, maka bisa saja suara yang kencang itu ketika sampai membuat yang di samping kita itu terganggu, bisa jadi makruh. Maka cukup Allahu Akbar seperti itu. Lain hal dengan imam, kalau imam memang disunahkan keras supaya terdengar oleh makmum. Tapi kita yang makmum, ya, itu ucapkan tapi dengan suara yang tidak terlalu nyaring. Ya, cukup seperti biasa, sirlah sir seperti itu. Ya. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, itu namanya mengucapkan takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram merupakan rukun qauli. Setiap rukun qauli harus kaitannya dengan telinga, artinya harus terdengar oleh telinga. Lantas bagaimana jika sekiranya berbarengan dengan takbiratul ihram dia berniat tetapi takbiratul ihramnya tidak dikatakan, tidak diucapkan, hanya bergumam saja. Misalnya, nah itu kalau seperti itu, walaupun tangannya diangkat, niatnya dapat, tapi mulutnya hanya bergumam, tidak melafazkan takbiratul ihram, tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak sah seperti itu, ya. Itu nanti ada penjabaran dalam rukun-rukun sholat. Itu yang pertama, ya. Nah, masuklah kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perbedaan pendapat itu hukumnya sunnah. Ya. Wa in syadzang, perihal tentang ulama yang mewajibkan mengucapkan niat. Talafuz bin niat itu syadza, ya, sedikit jarang. Kemudian faktor yang ketiga, perihal tentang sunnahnya mengucapkan niat, waqiyasan ala ma ya'ti fil haji. Waqiyasan dan dipersamakan hukumnya talafuz bin niat pada ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, kemudian sholat, wudu, itu dipersamakan hukumnya ala ma ya'ti atas sesuatu yang datang fil haji pada ibadah haji. Memang Rasulullah itu, ya, talafuz bin niatnya di saat beliau ibadah haji. Ya, tapi ini dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Sesuatu yang butuh niat, sunnah untuk mengucapkan niatnya agar hati dapat tertolong oleh lidah. Ya, seperti itu. Gitu. Yaitu Imam Ibnu Hajar, beliau seperti itu. Dicatat juga dalam kitab Fathul Mu'in ada kesunahan mengucapkan niat, tapi tetap niatnya dalam hati. Ya. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi orang yang berpuasa Ramadan ketika hatinya berniat dan sifat-sifat niat yang harus dikemukakan dalam hati terkemukakan, maka tetap sah niatnya walaupun tidak mengucapkan. Hanya saja, ya, kalau kita ingin memperoleh tambahan pahala, talafuz bin niyat, ucapkan niatnya. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, seperti itu, ya. Sudah sedikit lagi lah kita. Wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qasada bihi at-taqwa. Lantas bagaimana jika sekiranya ada orang yang makan sahur, kemudian makan sahurnya tersebut diniatkan sebagai penguat tubuh dikala siang hari berpuasa, tetapi ia tidak berniat, sengaja tidak berniat. Wala yuzyu anha, dan dinilai tidak memadai anha, menggantikan posisi niat dengan hati atas sahuru, makan sahur. Wa in qasodabi, walaupun tujuannya dengan makan sahur tersebut bertujuan untuk, ya, memperkuat badan ala saum, ya, berpuasa di siang hari. Jadi ada orang yang makan sahur, tujuan makan sahurnya supaya puasanya jadi kuat.
tapi dia tidak berniat puasa, maka makan sahur tersebut tidak dapat menggantikan posisi niat. Wala al-imtina'u min tanawuli muftirin, dan tidak dapat menggantikan posisi niat dengan hati al-imtina, mencegah diri, ya, min tanawuli muftirin, maksudnya tidak mau mengambil sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa, khaufal fajri, karena khawatir telah terbit fajar. Malam yakhtur bibalihi shawm bisifatil lati yajibu at-ta'arudu laha fin niyat. Ya, malam yakhtur sepanjang tidak terlintas bibalihi dengan hatinya as-shawmu bisifat, tidak terlintas puasa bisifati dengan sifat-sifat yang wajib dikemukakan laha bagi sifat tersebut bin niyati di dalam niat. Artinya ketika kita, ya, makan sahur diniatkan untuk penguat puasa agar puasanya jadi kuat dengan makan sahur tersebut, sepanjang sifat-sifat niat yang wajib dikemukakan tidak dikemukakan dalam hati, maka sahur tersebut tidak dapat menggantikan posisi niat. Artinya orang itu, ya, belum berniat. Jika sekiranya dipaksakan sampai kepada datang terbit fajar, maka makan sahur tadi berhubung tidak menggantikan posisi niat, terhitunglah dia tidak berniat dengan sengaja. Lantas bagaimana konsekuensinya? Konsekuensi orang yang semacam itu nanti di siang hari dimulai dari terbit fajar sampai kepada datangnya waktu maghrib, orang tersebut wajib imsak. Artinya harus menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Dalam artian harus sama seperti orang yang puasa, tapi hari itu tidak dinilai sebagai puasa. Artinya kelak nanti setelah selesai Ramadan, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadannya. Satu tuh. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak mau makan, tidak mau minum, ya, tidak mau melakukan perkara-perkara yang lain yang dapat membatalkan puasa karena khawatir sudah terbit fajar. Nggak mau makan, nggak mau minum dan lain sebagainya karena khawatir sudah terbit fajar, ya. Sambil, ya, sudah terbit fajar dan dia tidak mau berniat lagi, itu pun tetap tidak menggantikan posisi niat. Nah, tapi bagaimana jika sekiranya di saat dia makan sahur atau dia tidak mau makan, tidak mau minum karena khawatir terbit fajar, tetapi di dalam hatinya terlintas sifat-sifat yang wajib dikemukakan dalam niat. Contoh seperti ini. Dia tidak makan, dia tidak makan tapi dalam hatinya saya berniat, saya nawaitu shaumagadin, saya bermaksud berpuasa esok hari menunaikan, ya, menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini, umpama begitu, sambil dia tidak makan. Nah, kalau itu terhitunglah niat. Kenapa? Karena, ya, sifat-sifat yang ada, yang wajib ada pada niat itu dikemukakan dalam hati. Satu. Atau di saat dia makan sahur, makan sahurnya diniatkan untuk penguat agar dia kuat puasa, ya, seraya dalam hatinya saya bertujuan berpuasa esok hari, ya, saya bermaksud puasa esok hari menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini, gitu dalam hatinya. Maka itu pun, ya, terhitung niat. Kenapa? Karena sifat-sifat niat, sifat-sifat yang wajib dikemukakan di dalam niat itu terpenuhi. Jadi sifat-sifat puasa yang wajib dikemukakan dalam niat itu adalah saya bermaksud puasa esok hari, ya, nawaitu shaumagadin tuh. Saya bermaksud, saya bertujuan puasa esok hari menunaikan kefarduan Ramadan tahun ini. Saya bermaksud puasa esok hari menunaikan kefarduan Ramadan tahun ini. Nah, itu adalah sifat-sifat yang wajib at-ta'arud laha fin niyat. Itu namanya sifat-sifat yang wajib dikemukakan, sifat-sifat puasa yang wajib dikemukakan di dalam niat. Nah, sekalipun tidak diucapkan, kalau dalam hati seperti itu, ya sah dia dianggap berniat. Ya, seperti itu.
Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dapat dipahami, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.